Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Melia Apriliani. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 2 yaitu terdiri dari Fitra Yumardani, Novita Firdausi, Ramadan Abdullah, Lolita Melia Apriliani, serta Deta Safa Romansa. Berikutnya saya akan membahas tentang etika moral dan akhlak dalam Islam. Konsep etika moral dan akhlak. Etika pada poin pertama menjelaskan tentang secara etimologi. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan. Poin kedua, pengertian secara umum yaitu suatu ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dan hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Poin ketiga, pengertian etika menurut ulama. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Poin keempat, etika juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau yang disebut dengan moral. Secara pemikiran atau filsafat, etika dibagi menjadi dua bagian, yaitu objektivisme serta subjektivisme. Objektivisme ialah upaya-upaya untuk menangkap sifat alamiah pada sebuah objek yang sedang dipelajari dengan cara di mana tidak tergantung atau terpaku pada subjek lainnya. Contohnya, jika suatu telah diterima atau dianggap benar, maka semua yang tidak sesuai pasti dianggap salah. Sedangkan subjektivisme ialah satu-satunya fakta yang tidak dapat dipertanyakan dalam pengalaman kita. Contohnya, tiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda dari opini maupun selera. Maka dari itu, selera tidak bisa dijadikan patokan untuk bersama. Macam-macam etika terdiri dari etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif ialah tentang kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti sopan santun ketika berbicara di depan publik, serta berpikir rasional dalam pengambilan keputusan. Sedangkan etika normatif ialah etika yang berusaha untuk menetapkan berbagai macam sikap dan pola perilaku yang bersifat ideal dan sepatutnya. Contohnya, kebiasaan minum minuman keras dan menolak kebiasaan korupsi maupun suap-menyuap. Bagian kedua ada moral, yaitu pada poin pertama, pengertian moral secara etimologis. Moral berasal dari kata lain yaitu mos dan mores, yang berarti adat atau cara hidup. Pada poin kedua, pengertian moral secara terminologis adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berikutnya ada akhlak. Pada poin pertama, pengertian akhlak secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu isim masdar, bentuk infinitif. Dari kata al-akhlaka, yukliku, ikhlakan, sesuai timbangan, wazan, sulasi majida af'ala, yufilu if'alan, ya, yang berarti al-sajiyah atau perangai, at-tabi'ah, kelakuan, tabiat, watak, dasar, al-adat, kebiasaan atau kelaziman, al-maru'ah, peradaban yang baik, dan al-din, agama. Pada poin kedua, pengertian akhlak dari segi istilah yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa, yaitu mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Berikutnya ada macam-macam akhlak. Akhlak terdiri dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, serta akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah ialah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan manusia kepada Allah. Contohnya beribadah. Kemudian ada akhlak kepada diri sendiri. Ialah sikap terhadap diri pribadi yang baik dalam roh jasmani dan rohani. Contohnya seperti berolahraga dan lainnya. Kemudian ada akhlak kepada keluarga, yaitu sikap yang semestinya menghormati antara yang lebih tua serta bertata krama dengan baik. Contohnya membantu orang tua serta berbakti kepada orang tua.
Kemudian ada akhlak kepada sesama manusia, ialah sikap menjalin kebaikan antar sesama. Contohnya, saling tolong-menolong antar sesama manusia dan saling menyantuni orang yang kurang mampu. Berikutnya ada perbedaan etika, moral, dan akhlak. Perbedaan etika pada maknanya yaitu ilmu yang mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Perbedaan moral pada maknanya yaitu penentuan baik buruknya suatu perbuatan. Perbedaan akhlak pada maknanya yaitu perbuatan dan perangai kata. Perbedaan etika pada dasar penentuan baik dan buruknya adalah adat istiadat atau kesepakatan bersama. Moral dalam perbedaannya dasar penentuan baik dan buruknya adalah adat istiadat atau kesepakatan bersama. Dan bagian akhlak dalam perbedaan dasar penentuan baik dan buruknya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada bagian etika, perbedaan sifat nilainya yaitu lokal dan temporal. Pada bagian moral, perbedaan sifat nilainya yaitu lokal dan temporal. Pada bagian akhlak, perbedaan sifat nilainya yaitu universal dan abadi. Apa perbedaan akhlak, moral, etika? Etika itu adalah yang dibuat oleh komunitas. Contohnya, etika wartawan. Tidak boleh menyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Yang berinisial X, yang berinisial Z, tak boleh sebut nama. Itu namanya etika. Dari bahasa Inggris etik. Moral dibuat oleh manusia, berlaku umum, tapi ciptaan manusia. Etik sekelompok manusia. Contohnya di pesawat. Perempuan-perempuan di pesawat itu ramah-ramah ya. Bapak, kursi nomor berapa? Ikat pinggangnya pasang ya. Mau minum apa, Pak? Saya minum teh. Teh hangat apa teh dingin? Teh hangat. Teh pucuk apa teh daun apa teh hangat? Teh pucuk. Mau minum di poci apa di gelas? Cepatlah ambil, aku haus sudah. Ketika di pesawat itu dia begitu ramah, baik. Tapi begitu sampai di Cengkareng, dia tidak kenal lagi dengan kita. Kenapa? Karena itu namanya moral, etika di tempat yang terbatas. Tapi kalau akhlak bukan ciptaan manusia, tapi dari Allah, tanzilal azizir rahim. Etika moral bisa dirubah apa tidak? Bisa dirubah oleh manusia. Tapi akhlak, perempuan menutup kepala, rambutnya tertutup, sepakat satu kota Karawang, sepakat satu kabupaten Karawang, perempuan membuka dengan ini, dihadiri sidang paripurna, Ibu Bupati beserta Kapolres, Kapolsek, Dandim dan semua Forkompinda sepakat bahwa pakai jilbab boleh dibuka. Apakah bisa merubah akhlak? Tidak bisa, karena dia bukan kesepakatan manusia, tapi dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Etika sempit, moral luas, buatan manusia. Tapi kalau akhlak, dia wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kalau mau nunjuk rumah orang sama orang Pulau Sumatera beda. Kalau kami, di mana rumah Pak RW? Sana. Rumah Pak RT mana? Sana. Tapi kalau orang Sunda, di mana rumah Pak? Itu akhlak apa etika? Saya ulang sekali lagi. Menunjuk begini akhlak apa etika? Etika. Itu etika orang Sunda, orang Jawa, untuk komunitas tertentu. Akhlak memberikan sopan santun, tata krama. Islam memberikan acuan. Abdul Somad membelakangi alim ulama di belakang ini tidak berakhlak dan tidak beretika, tapi sebelumnya dia sudah minta izin. Waktu datang tadi salaman, cium pipi kiri, cium pipi kanan, lalu kemudian mohon doa. Sebelum maju ke depan minta izin dulu. Minta izin dulu. Salam begini tidak ada di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir, nggak pernah nengok Husni Mubarak gini. Di Maroko nggak pernah. Ini dapatnya dari mana? India, Mahabharata.
Namaste, namaste. Coach kotahi. Itu tradisi kita, etika kita, sopan santun, tata krama. Nah, ini mesti dijaga bersama. Jangan sampai kita merusak. Bukan berarti setelah berislam kita hilangkan etika ketimuran kita, tetap kita jaga. Betul? Ya, akhlak dan tasawuf itu dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Tidak ada tasawuf tanpa akhlak, ya, dan tidak ada akhlak tanpa tasawuf. Ya, orang akan bilang, masa sih kalau akhlak mau baik harus bertasawuf? Ya, kalau tasawuf itu difahami sebagai tazkiyatun nafs dan itu adalah ajaran Al-Quran, ya memang tidak ada akhlak yang baik kecuali dengan tasawuf, ya, dengan hati yang bersih. Karena akhlak mulia itu tidak pernah tidak kecuali adalah hasil dari hati yang bersih. Dan ini yang ngomong Al-Quran. Rasulullah SAW di antara salah satu fungsinya sebagai Rasul adalah yuzakikum, membersihkan kamu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Tidak ada tasawuf tanpa akhlak, tidak ada akhlak tanpa tasawuf. Artinya kalau orang mengaku bertasawuf atau orang tampil sebagai sufi, mengajarkan tasawuf, menulis buku tasawuf, tapi akhlaknya tidak mulia, pasti dia bukan sufi. Ya, kaum sufi mengatakan misalnya jika ada orang yang melebihimu dalam hal akhlak, maka itu berarti bahwa dia melebihimu dalam tasawuf. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa tanda kebersihan hati itu adalah akhlak mulia. Ya, jadi itu tidak terpisahkan sama sekali. Bahkan saya berani mengatakan bahwa buahnya tasawuf itu adalah akhlak mulia dan amal soleh. Ya, kalau orang mau lihat seseorang itu sufi atau tidak, lihat akhlaknya mulia atau tidak, amal solehnya banyak atau tidak. Dan amal soleh yang tulus, yang ikhlas, itu mesti muncul dari hati yang penuh cinta kasih. Jadi saya dalam menjawab salah satu pertanyaan sebelum ini, ketika orang tanya apa tandanya sufi, saya mengatakan hati dipenuhi kasih sayang, akhlaknya mulia, dan amal solehnya kepada orang itu terus-menerus dia lakukan. Jadi sekali lagi jawaban terhadap pertanyaan itu, tasawuf dan akhlak tidak terpisah, tidak pernah terpisah. Kalau ada orang mengaku sufi, akhlaknya tidak mulia, dia pasti bukan sufi. Ya, kalau ada orang akhlaknya mulia, benar-benar mulia dan tulus, maka sesungguhnya apakah dia tampil sebagai sufi atau tidak, dia pantas menyandang julukan sebagai sufi. Berikutnya ada indikator manusia berakhlak. Poin pertama, manusia berakhlak yaitu tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dan berperilaku. Indikator manusia berakhlak atau disebut dengan husna al-khuluq, kata Al-Ghazali, adalah tertanamnya iman dalam hatinya. Dan pada poin kedua, manusia tidak berakhlak, yaitu manusia yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Manusia yang tidak berakhlak atau bisa disebut dengan su'u al-khuluq adalah manusia yang ada nifak di dalam hatinya. Nifak adalah sikap menduakan Allah. Berikutnya, Al-Ghazali mengemukakan tanda-tanda manusia beriman. Di antaranya, poin pertama, yaitu manusia yang khusyuk dalam beribadah. Poin kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Poin ketiga, selalu kembali kepada Allah. Poin keempat, mengabdi hanya kepada Allah. Poin kelima, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Poin keenam, bergetar hatinya jika nama Allah disebut. Poin ketujuh, tawaduk dan tidak sombong. Poin ke-8, bersikap arif kepada setiap orang. Poin ke-9, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Poin ke-10, menghormati tamu. Poin ke-11, menghargai dan menghormati tetangga. Poin ke-12, berbicara selalu baik dan santun. Poin ke-13, yaitu tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Poin ke-14, yaitu menyakiti orang lain baik dengan sikap maupun perbuatan.
Berikutnya, adapun sufi yang lain mengungkapkan tanda-tanda manusia berakhlak, antara lain, memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesama, tidak menyakiti orang lain, tidak banyak bicara, penyabar, tenang dan bijaksana, hatinya selalu bersama Allah, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, sedikit makan dan tidur, serta tidak pelit dan hasad. Selanjutnya, ada aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi akhlak ialah bagaimana seseorang mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikannya seluruh ajaran Islam ke dalam tingkah laku sehari-hari. Berikut berbagai macam aktualisasi akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yaitu akhlak kepada Allah. Meliputi selalu beribadah kepada Allah, berzikir, berdoa, tawakal, tawadu, serta berhusnuzon. Poin kedua, akhlak kepada diri sendiri, yaitu meliputi selalu berusaha sabar, bersyukur, serta tawadu. Poin ketiga, akhlak kepada keluarga, meliputi memuliakan dan menghormati orang tua, mendoakan orang tua, sopan terhadap orang tua, bertutur kata dengan lembut, serta menyayangi kedua orang tua. Poin keempat, yaitu akhlak kepada sesama manusia meliputi menciptakan ukhuwah persaudaraan, saling tolong-menolong, suka memaafkan, dan menepati janji. Sekian dari presentasi kelompok saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun penulisan. Bila ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.